Jangan skip, lo tonton video gue ini. Semoga ini jadi bermanfaat karena gue akan memberitahukan spill rangkaian dan umpan di kolam pemancingan jabrukan. Nah, pemancingan jabrukan itu apa? Jadi pemancingan jabrukan itu adalah dimana kolam yang isinya ada 4 jenis ikan, rata-rata seperti itu. Ada ikan mas, ada ikan patin, ada ikan gurame, ada ikan bawal. Nah, spill rangkaian yang gue mau bagi tips untuk para angler, yaitu rangkaian pertama, yaitu tipe untuk mancing bawal. Jadi pemancing bawal mania bisa juga coba menggunakan saya punya rangkaian. Tipe rangkaian yang saya buat seperti ini. Rata-rata di kalau pemancingan jabrukan itu 4 mata kail gitu loh. 3 sampai dengan 4 mata kail. Nah, ini yang saya buat adalah 4 mata kail. Nah, jarak antara timah dan kail keempat, kenapa saya katakan ini kayak keempat? Biasanya saya selalu menghitung dari atas. Jadi ini untuk peniti tuh, kalau kalian bisa melihat ini untuk penitinya ya. Tuh, ini untuk peniti. Nah, dari peniti ini kail pertama itu jaraknya kurang lebihnya sekitar setengah jengkal atau 5 jari. Jadi dari permukaan itu dalamnya sekitar 5 jari. Nah, untuk kail yang kedua dari sini kurang lebihnya sekitar 1 jengkal. Nah, ini nih. Jadi untuk ikatan pertama dan ikatan kedua ketemu mata kail yang kedua nih. Ini ikatannya 1 jengkal. Nah, untuk target bawal saya biasanya lebih dari 1 jengkal. 1 jengkal sekitar 4 jari. 3-4 jari lah dari 1 jengkal untuk kail nomor 3. Nah, kail nomor 4 ini juga nggak jauh gitu loh, hanya sekitar 5 jari. Nah, sekitar seperti inilah, 5 sampai dengan 6 jari gitu. Nah, untuk rangkaiannya sendiri kalau untuk target bawal itu banyak orang sih ya. Ada yang tidak suka menggunakan yang namanya necklin, tapi saat ini saya menggunakan ikatan necklin. Nah, seperti ini nih. Jadi, kenapa saya pakai cuma 2 untuk necklin dan targetnya bawal? Nah, dari timah kail nomor 4 ke timah ini jaraknya kurang lebihnya sekitar 7 sampai dengan 8 jari atau sejengkal kurang. Karakter ikan bawal biasanya itu lebih dominan makan ada di dasar. Jadi kurang lebihnya sekitar 1 jengkal lah dari dasaran. Ini timah masuk. Nah, di sini umpan sudah siap bergelantungan. Ini targetnya untuk ikan bawal. Nah, fungsi dari kail kedua gitu loh. Fungsi dari kail kedua ya kita menunggu ada ikan-ikan tuh yang biasanya lagi warawiri. Nah, targetnya sih biasa kalau saya berharap karena di kolam campur tetap ikan gurame. Jadi ini kita bisa dapetin nih 2 keuntungan. Ada ikan gurame yang bisa kita dapat, menunggu ikan gurame yang memang biasanya karakternya adalah dia tipe makan yang ada di tengah atau di atas. Kalau di atas ini biasanya kalau kita sebut adalah gurame racing. Jadi rangkaian pertama bawal seperti ini saya buat. Oke, nah rangkaian bawal kedua saya buat seperti ini, para angler. Ini cukup rapat saya buat, karena memang target bawal itu ada di bawah semua ya. Tetap saya menggunakan namanya timah. Jadi pemberat timah ini adalah di mana setiap kolam itu kan ada lumpur. Jadi biar timahnya itu masuk ke lumpur sedikit lebih berat. Nah, kalau tadi saya menggunakan necklin atau besi, ini ada juga nih yang menggunakan salompas. Jadi ada juga biar itu ikannya nggak putus gitu loh. Nah, tetap saya menggunakan 2 kail di bawah menggunakan salompas gitu loh. Karena apa? Jaga-jaga biar bawal tidak langsung mutusin kita punya kail atau leader. Soalnya kalau nggak ada pengaman, besar kemungkinan keseringan itu putus gitu loh. Apalagi yang kita tarik bawalnya cukup besar, misalnya di ukuran sekitar 7 on ke atas. Nah, itu biasanya cepet tuh, itu hook. Oke, nah
Kalau untuk kail, untuk ukuran kail di bawah saya biasanya menggunakan nomor 3 atau nomor 4 karena emang sedikit lebih besar. Tapi kalau untuk yang di atas ini nih, tetap pada dasarnya kalau kita mancing kita berharap jangan satu ikan gitu loh, karena biar ikan yang lain itu makan juga. Nah, untuk kail yang paling atas ini jaraknya 1 dan 2 saya tidak menggunakan pengaman. Berharap itu ada ikan mas atau ada ikan gurame yang langsung nyambar. Besar kemungkinan sih gurame atau patin juga bisa dapat gitu loh. Nah, ini untuk rangkaian ikan bawal. Oke, yang kedua saya mau berbagi spill tentang rangkaian ikan gurame. Nah, ini yang biasa di video-video saya di YouTube saya kan keseringan itu saya ngupload untuk ikan gurame. Nah, untuk ikan gurame tipe rangkaiannya saya menggunakan seperti ini, guys. Ini teman-teman ya. Jadi rangkaiannya tetap saya gunakan kail 4. Saya tidak menggunakan kili-kili, tapi saya lebih menggunakan langsung dari leader. Jadi leadernya saya buat seperti untuk cantelan kili-kili atau cantelan di peniti kail ya kan. Nah, di penitinya nanti dia langsung sambung, ada yang namanya di atas itu pelampung. Tapi nah, jarak pelampungnya nanti kurang lebihnya sekitar, kalau kalian mau menggunakan targetnya ikan racing, ini dari sambungan ini nggak jauh nih, kurang lebihnya sekitar nih kalian bisa lihat 3 jari. Jadi 3 jari sudah di atas. Nah, kondisi pelampung yang ada di sini kurang lebihnya sekitar 3 jari. Jadi hampir 6 jari dari permukaan. Nah, ini untuk target gurame racing. Nah, untuk kail kedua, dari kail pertama dan kedua, saya biasanya menggunakan sekitar ini. Kalian bisa lihat ya. Ini kurang lebihnya sekitar 6 sampai dengan 7 jari atau sejengkal kurang. Jadi 1 dan 2 ini cukup rapat. Dan kail yang ketiga saya biasanya menggunakan 8 jari gitu loh. Tuh seperti ini guys. Ini kail yang ketiga dan ini adalah kail yang keempat. Nah, fungsinya adalah kail pertama ini untuk target ikan racing. Kalau yang kedua sama. Jadi racing biasanya dari atas dia kurang lebihnya sekitar 1 jengkal atau 1 jengkal 4 jari. Dia keseringan itu gurame warawiri tuh rata-rata. Nah, untuk kail ketiga kalau kita melihat tuh gurame terkadang sering banget dia melihat dia tuh ke atas ngambil napas, dia ke bawah biasanya dia makan nih kail yang ketiga. Nah, kalau kail yang keempat ini adalah biasa target untuk ikan dasaran. Nah, bedanya gurame itu dengan dengan ikan yang lain, kalau dia di dasar tetap di atas dari permukaan. Keseringannya sih gitu yang saya dapat. Jadi kita sudah lengkap nih dengan target-target keinginan gurame. Nah, ini untuk kail 3-nya ya. Oke, yang kedua saya buat rangkaian mata kail 3. Nah, untuk kalian teman-teman, kalau sudah melihat rata-rata ikan yang di atas 7 on ke atas atau ikan-ikan babon rata-rata itu biasanya di tempat. Dia nongol di situ lagi, dia muncul di permukaan yang tempat dia muncul. Nah, itu biasanya 2 sampai dengan 4 kali dia tongol dia. Nah, di situ saya langsung ubah target, saya lah pasti langsung ganti rangkaian. Nah, rangkaiannya seperti ini. Saya buat 3 rangkai. Jadi 3 mata kail rangkaiannya. Nah, untuk jaraknya sendiri ini kurang lebihnya sama kok, dari yang pertama ya 5 sampai dengan 6 jari. Nah, bedanya apa? Bedanya ini, saya menggunakan kili-kili yang cukup besar. Fungsi dari kili-kili yang cukup besar ini ketika kita tetap menggunakan umpan gantung khusus untuk target gurame, di sini ada yang namanya pelampung nanti di atasnya itu tidak melayang-layang. Jadi kalau kita nggak menggunakan kili-kili ya terus berjalan ini umpannya. Nah, untuk menstabilkan adalah saya butuh kili-kili. Jadi kondisi umpan nanti begini nih. Nah, ini kalian lihat. Jadi targetnya jelas gitu loh. Yang ini biasanya ini yang terakhir ini adalah target gurame babon. Jadi dia habis naik ke atas, biasanya dia di dalam dia mendem, tetapi kondisinya rata-rata di atas daripada permukaan lumpur, kurang lebihnya 1 jengkal sampai dengan 2 jengkal. Nah, ini
targetnya. Soalnya di pemancingan jabrukan kondisi kedalaman hampir rata-rata itu sekitar 80 sampai dengan 90 cm. Nah, ini saya buat kurang lebihnya sekitar 60 sampai dengan 65 cm untuk kondisi kail gantung. Ini kail 3. Oke. Kita lanjut untuk rangkaian patin. Gimana sih untuk buat rangkaian patin? Nah, ini saya sudah buat. Bedanya apa rangkaian patin dengan rangkaian gurame? Kalau gurame dia tiganya di atas tuh, 1, 2, 3 lebih kecenderung ke atas. Nah, kalau di patin 1, 2, 3 ini nih, sebentar. Nih 1, 2, 3. Nah, ini kita teman-teman lihat ya, 1, 2, 3. Dan di sini ada yang namanya timah. Jadi kondisinya lebih cenderung kita cari ikan yang makan di dasar. Karena karakter ikan patin itu pasti makannya di dasar. Jarak antara 1, 2, 3 yang ada di bawah, saya ada kail di atas nih 1. Nah, ini kurang lebihnya 1, 2 jengkal setengah lah. Dari kail yang kedua ke pertama ini yang dekat sambungan, yang pengganti kili-kili, itu 2 jengkal setengah. Nah, tetap ini targetnya ikan gurame. Jadi semoga ini beruntung. Nah, sementara kan ini saya menggunakan kail sementara saya gunakan leader warna hitam. Nah, tapi saya lebih menyarankan untuk para angler gunakan leader warna putih karena memang itu akan jauh lebih saru atau samar. Jadi aman gitu loh. Nah, kalau untuk leader-leadernya seperti untuk kita target ikan patin, usahakan untuk leader sedikit lebih tebal, yaitu 0,35 atau sampai dengan 0,40 biar aman. Karena ikan patin biasanya dia makan itu dia langsung mengeluarkan tenaga, dia lari. Nah, ini loh gentakannya ini yang kita butuhkan untuk strike atau fight bersama ikan patin. Tuh. Ini kita butuhkan ini. Cuman kalau ikan-ikan yang lain, dia biasanya cuma gentakan pertama, habis itu ya bisa kita imbangin gitu loh untuk penarikan. Tapi kalau khusus untuk ikan patin yang sudah 2 kilo itu agak sedikit ngelawan gitu loh. Nah, yang ketiga adalah ikan patin karakternya. Dia kalau nggak makan, dia kalau lagi jalan dia nabrak. Nah, biasa kalau orang-orang bilang tuh para angler, ikan patin itu ikan porno. Jadi kalau dia nabrak, dia bisa nyangkut tuh. Nah, saya sering juga gitu loh, dapetin patin yang dalam kondisi yang nggak makan, tapi dia nabrak kailnya. Nah, itu juga dapat. Dan juga kalau lagi makan enak gitu loh. Tarikannya juga cukup lumayan hebat gitu loh. Sama kayak gurame, gentakannya juga cukup besar. Oke, itu aja spill rangkaian. Nah, untuk rangkaian mas, saya yakin kok semuanya pasti sudah tahu ya kan, karena memang bisa menggunakan kail rangkaian 2. Saya lebih suka dengan karakter 2 kail aja kayak gini kalau untuk targetnya ikan mas. Ini udah aman banget gitu loh. Ini untuk bandulan. Saya biasanya untuk bandulan, di sini baru umpan, di sini baru umpan. Jadi ini untuk spill ikan mas. Saya sih ikan mas selalu menggunakan kail nomor 2 kail aja, jarang menggunakan 3 kail. Oke. Nah, itu spill rangkaian yang mungkin saya bisa bagi informasi dan semoga itu bermanfaat untuk para angler dan yang coba untuk di strike kolam ikan campur. Oke, yang kedua masuk ke tema umpan. Tadi rangkaian, ini baru ke tema umpan. Nah, kalau umpan tergantung targetnya, teman-teman. Kalau saya lagi nyari patin gitu loh, targetnya ikan patin ya. Biasanya itu saya 2 saya bawa, yaitu saya biasanya bawa roti tawar atau roti goreng yang isinya kacang hijau. Nah, itu juga lumayan tuh karena ada minyaknya tuh yang ada kacang hijau tuh ya. Harganya murah kok, Rp2.000. Oke. Yang kedua, saya gunakan pelet. Jadi saya nggak sebut merek, pokoknya pelet aja gitu loh. Pelet cukup dihaluskan, lalu dicampur sama pisang Ambon yang sudah matang. Jadi itu aja sih. Jarang saya gunain esen atau yang lain-lainnya. Saya pakai pelet, pakai medianya pisang. Boleh dicoba nanti. Nah, itu untuk ikan patin. Cakep.
dan saya sudah beberapa kali saya coba dan memang bagus. Yang kedua, untuk umpannya, selain roti atau pelet dicampur pisang Ambon yang sudah matang, yang ketiga biasanya pakai ongol-ongol. Nah, kalau yang mancing-mancing yang suka main galat sama emas, itu bagus tuh. Cara buatnya juga gampang kok. Kalian bisa pakai tepung tapioka, itu beberapa sendok, itu dibikin seperti ongol-ongol untuk main galat sama emas. Nanti dicampur dengan pelet, itu juga bagus untuk targetnya ikan patin. Nah, tergantung media essence-nya. Kalian bisa menggunakan essence sari buah atau essence yang seperti daging atau yang lain-lainnya lah. Tergantung kesukaan para angler. Oke, kalau masuk ke umpan gurame. Nah, kalau gurame itu butuh kondisi ya. Kita ngeliat butuh kondisi cuaca. Jadi kadang gurame itu aneh gitu loh. Hari ini dia suka makan ini, besok belum tentu dia suka makan ini gitu loh. Misalnya contoh, hari ini dia sukanya makan cilung atau ulet bambu gitu loh. Belum tentu besok juga suka ulet bambu. Karena apa? Ada karakter cuaca gitu loh. Itu yang membangun bahwa kita harus paham mancing gurame. Nah, mancing gurame itu ada, biasanya saya menyediakan umpan alam. Saya selalu bawa tuh. Pertama, cilung atau ulet bambu ya. Mungkin para angler udah tahu ya. Saya pakai media cilung, saya tetap bawa jangkrik, saya tetap bawa yang namanya keterlak atau kecoa batu. Nah, saya juga sering tuh menggunakan udang. Ya, udang sawah tuh yang kecil-kecil. Nah, itu juga targetnya ikan-ikan gurame gitu loh. Nah, kalau untuk umpan alamnya kayak gitu, dan mungkin kalian juga bisa menggunakan ular Jerman atau lebah. Jadi ada tawon tuh. Jadi ada 6 media alam yang bisa kalian pakai, dan kalian yakin yang mana yang mau pakai, insya Allah dapat yang namanya gurame untuk media alamnya. Nah, untuk media fermentasinya saya pakai tempe. Jadi kalau kalian mau melihat media umpan tempe, kalian juga bisa lihat tuh di YouTube saya. Nah, di YouTube saya sudah buat tutorial bagaimana sih cara fermentasi untuk buat umpan tempe. Tempenya itu cukup diparut dengan beberapa campuran. Pokoknya kalian bisa lihat di racikan umpan tempenya Ndoro Surya Fishing. Nah, kalau untuk pelet gitu loh, biasa nih, kalau pelet itu emang menu utama di saya gitu loh. Karena apa? Biasanya untuk ngumpulin ikan, dan dia taruhnya paling dasar. Nah, kalau pelet itu saya biasa cara mencampurnya adalah beberapa, misalnya pelet halus yang sudah yang sudah halus, lalu saya campur dengan Wisman, atau kalau nggak ada Wisman pakai butter. Nah, sudah pakai pelet, pakai Wisman, saya sering tuh menggunakan bawang goreng. Nah, bawang goreng yang sudah digoreng tuh kering, nah itu saya halusin tuh. Saya halusin, lalu saya kasih terasi sedikit. Nah, terasinya mau yang merah, cuman yang nggak bagus sih yang merah tuh, yang gede tuh. Nah, itu yang merah. Tapi kalau nggak ada yang merah juga nggak apa-apa. Itu saya halusin, saya aduk buat ke pelet. Dan itu bagus untuk buat tempat mejanya ikan istilahnya. Kalau pemancing itu kita buat dulu mejanya di situ. Nah, itu untuk umpan-umpan yang mungkin saya bisa informasikan gitu loh ya. Kalau untuk emas, saya yakin kok semua para pecinta mancing ya, kalian pasti punya umpan andalan. Baik ada yang dikukus atau umpan yang sudah jadi, atau menggunakan beberapa, misalnya contoh kayak pelet dicampur dengan telur asin atau yang lain-lainnya. Pokoknya khusus untuk di ikan mas, saya bukan tidak merekomendasikan untuk umpan apa sih yang gacor gitu loh. Karena masing-masing angler pasti punya the best seller untuk umpannya. Nah, saya cuma memberitahukan 3 jenis saja. Nah, terakhir ikan bawal. Ikan bawal biasanya saya menggunakan cacing cilung. Jadi cacing yang besar, cacing kalung lah gitu kan ya. Nah, itu untuk rendeman atau celupannya saya sering bawa yang namanya jus alpukat. Jadi cakep juga su pakai celupan jus alpukat. Nah, biasanya bawal itu haup gitu loh.
Terus yang kedua ada juga saya pakai punya teman tuh, ya kan. Jadi umpan keramat kalau istilahnya di pemancingan Jabrukan itu ada biji jarak. Mungkin kalian juga bisa beli tuh di mana aja karena di Shopee juga sudah ada tuh biji jarak. Nah, itu saya juga sering pakai. Untuk semua para pecinta mancing jabrukan yang sudah melihat tayangan video saya ini, di mana saya berbagi sebuah informasi tentang spir rangkaian untuk ikan patin, ikan bawal, ikan gurame. Dan untuk umpan-umpannya ya mungkin itu aja yang sedikit saya mau memberitahukan informasinya karena memang saya menggunakan untuk umpan-umpannya itu aja. Semoga ini bermanfaat dan saya doakan untuk semua para pecinta mancing mania kalian strike gila-gilaan. Oke, salam joran melengkung. Salam satu hobi. Nyok nyok nyok. Mantap.